Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi di dalam program Islam Futuristik episode 146. Kita lanjutkan kajian menarik kita terkait dengan krisis energi. Tingkat dunia mengalami gonjang-ganjing terkait dengan menurunnya sumber-sumber energi fosil yang sekarang terus terjadi secara sangat signifikan. Kita sudah membahas di episode yang lalu bahwa tingkat dunia ini sudah menyadari bahwa sumber-sumber energi fosil itu akan segera habis. Yang pertama, yang paling cepat akan habis adalah minyak bumi. Dalam kurun waktu kira-kira 40 tahun ke depan, di level global, minyak bumi sudah akan habis. Berdasarkan pada perhitungan cadangan yang ada sekarang ini. Sedangkan yang kedua adalah gas alam, dalam waktu 60 tahun akan habis. Dan yang ketiga adalah batu bara, dalam waktu 100 tahun akan segera habis. Yang lebih khusus adalah terkait dengan kita, cadangan sumber daya alam terkait dengan sumber energi fosil itu yang ada di Indonesia akan lebih cepat habis dibandingkan dengan level dunia itu. Diperkirakan minyak tidak akan sampai 10 tahun ke depan. Tentu saja ini sudah sangat kritis. Yang kedua, gas alamnya tinggal 30-40 tahun ke depan. Sedangkan batu bara diperkirakan 50-60 tahun ke depan. Untuk ukuran sebuah bangsa ini sesungguhnya sudah sangat kritis. Nanti akan kita lihat data-data lebih detailnya seperti apa. Ini yang kemudian menyebabkan gonjang-ganjing itu bukan hanya di level dunia tapi di tingkat nasional di Indonesia. Di mana yang terbaru kita telah merasakan sendiri efek dari menurunnya cadangan sumber energi fosil itu, yaitu dengan naiknya harga bahan bakar minyak per 1 September. Jadi dalam minggu ini kita sudah merasakan salah satu efeknya, kenaikan harga BBM, di mana pada tahun ini 2023 itu sudah mengalami kenaikan berkali-kali. Ini adalah salah satu dampaknya yang akan kita bahas lebih fokus dalam kesempatan kali ini. Kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kita harus menyikapi terhadap krisis energi yang sedang terjadi ini. Poin yang paling penting adalah kebergantungan kita kepada sumber energi fosil ini. Di tingkat dunia sangat bergantung pada fosil, di tingkat nasional kita juga sangat bergantung pada energi fosil itu. Kita bisa melihat pada diagram berikut ini. Di tingkat dunia, kebergantungan berbagai negara secara internasional terhadap sumber daya atau energi fosil itu memang sedemikian besarnya. Kita lihat yang paling besar adalah pada minyak. Minyak bumi menempati porsi sumber energi 33%. Yang kedua adalah batu bara, yaitu 27%. Sedangkan gas alam adalah 21%. Kalau dijumlahkan itu sudah lebih dari 80%. Memang berbagai negara di tingkat dunia bergantung kepada energi fosil. Selebihnya tidak sampai 20% itu berbagi antara energi nuklir, energi hidro, dan solar atau matahari, kemudian angin dan sebagainya. Nah sahabat sekalian, itu di tingkat dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata lebih parah lagi kebergantungan kita kepada energi fosil itu. Terlihat dari diagram berikut ini. Kebergantungan Indonesia pada sumber daya fosil itu yang terbesar adalah pada batu bara. Batu bara menempati 38%. Yang kedua adalah minyak bumi 31,2%. Dan yang ketiga adalah gas alam atau gas bumi 9,3%. Sedangkan energi-energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, kemudian tenaga panas bumi, tenaga angin dan sebagainya, itu hanya menempati 11,5%.
Artinya hampir 90% sumber energi Indonesia itu bergantung kepada energi fosil, khususnya andalannya adalah batu bara, yang kedua minyak bumi, dan yang jauh di bawahnya adalah gas alam atau gas bumi. Untuk memahami lebih jauh, lebih detail bagaimana masa depan dari penggunaan energi fosil ini, maka kita bisa melihat tren konsumsi dari sumber energi fosil itu, baik di tingkat dunia maupun di skala nasional di Indonesia. Berikut ini diagramnya. Kalau kita lihat tren penggunaan atau konsumsi sumber energi di tingkat dunia, maka kita bisa melihat dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 1800 sampai 2000-an sekarang ini, kita lihat di situ trennya luar biasa pada penggunaan 3 sumber daya fosil. Yang paling tinggi adalah yang berwarna hijau itu adalah crude oil atau minyak, ya, minyak bumi. Itu memiliki tren yang paling tinggi. Kita lihat gambarnya di situ menanjak mulai dari tahun 1900-an. Kemudian meningkat tajam pada 1950-an pada abad 20 dan terus secara eksponensial naik sampai pada tahun 2000-an ini. Yang kedua adalah coal atau batu bara, digambarkan oleh garis yang berwarna merah itu. Posisinya lebih tajam kenaikannya di akhir-akhir ini karena memang minyak buminya akan segera habis dan orang bergeser atau negara-negara pengguna bergeser menggunakan batu bara sehingga terjadi peningkatan yang sangat tajam. Di bawahnya adalah garis yang berwarna ungu itu adalah gas alam, natural gas, yang juga semakin tinggi penggunaannya. Jadi kalau kita lihat trennya, akhir-akhir ini justru semuanya bergeser ke arah batu bara. Dikarenakan memang secara cadangan di tingkat dunia itu diperkirakan bisa mencapai 100 tahun. Indonesia sendiri masih 60 tahun. Minyaknya yang akan segera habis digeser ke batu bara. Tapi efek yang terjadi adalah lingkungan bertambah parah polusinya. Gas-gas rumah kaca dan seterusnya itu bertambah parah keadaannya di akhir-akhir ini. Nah sahabat sekalian, di level dunia itulah kondisinya. Bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat datanya lebih spesifik supaya kita paham permasalahan yang sedang terjadi dengan sumber daya di negara kita ini. Kita lihat trennya mulai dari tahun 1990 sampai 2030. Pada tahun 90 kita melihat komposisinya. Yang hijau itu adalah oil atau minyak bumi. Kemudian yang merah adalah gas alam. Disusul ada coal, batu bara. Kemudian electricity atau kelistrikan, biomasa, hidropower, geothermal. Nah pada tahun 90 itu oil memang sudah menempati yang paling besar. Tahun 2000 trennya semakin tinggi, semakin besar. 2010, 2016, apa yang terjadi di situ kita melihat porsi dari minyak bumi itu kurang lebih mulai stagnan atau kenaikannya tidak tinggi, digantikan oleh batu bara yang berwarna abu-abu itu. Kemudian yang merah gas alam itu juga semakin diperbesar porsinya. Kemudian disusul ada biomasa, ada hidropower dan geothermal. Tetapi yang kemudian menarik bagi kita adalah secara keseluruhan, kalau kita lihat trennya pada 2020 semuanya itu meningkat dikarenakan memang kebutuhan pembangunan, di mana minyaknya juga meningkat, batu bara meningkat, gas alam meningkat dan seterusnya. Sehingga diperkirakan tahun 2030 itu berlipat 2 kali dibandingkan pada tahun 2016. Jadi sahabat sekalian, masalah yang krusial itu bagi Indonesia adalah terjadinya paradoks antara kebutuhan yang grafiknya meningkat dengan persediaan jumlah energi fosil yang semakin menurun. Di sini masalahnya yang kalau kita lihat titik kritisnya itu akan terjadi pada tahun 2030. Kenapa begitu? Dikarenakan cadangan minyak kita akan habis. Tidak sampai 10 tahun. Diperkirakan di tahun 2030 itu. Digeser ke batu bara.
tetapi batu baranya sebagian besar diekspor. Sebagian kecil saja yang dipakai di dalam negeri. Yang ketiga, gas alamnya juga sebagian besarnya diekspor. Sebagian kecilnya saja yang dipakai dalam negeri. Dan paradoksnya lagi, kekurangan gas alam dan batu bara itu kita justru mengimpor untuk melengkapi kebutuhan dalam negeri. Jadi ini terjadi ketimpangan kebijakan yang harus dikembalikan kepada yang seharusnya menjadi kebutuhan masyarakat dan negara kita. Ini adalah konsekuensi dari pembangunan yang memang harus kita lakukan di mana penduduk Indonesia bertambah besar sehingga perumahan membutuhkan energi, perkantoran, industri, dan yang paling besar itu adalah transportasi ternyata. Nanti kita lihat betapa peningkatan kendaraan bermotor ini sedemikian tajamnya, sedemikian tingginya peningkatan itu sehingga menyedot minyak bumi justru lebih cepat dari yang seharusnya itu. Jadi sahabat sekalian, itulah yang paling mendasar kenapa secara berturut-turut dalam tahun ini pemerintah terus menaikkan harga minyak itu. Harga BBM terus meningkat, harga listrik terus meningkat. Karena semua itu memang sumber energinya adalah dari bahan bakar fosil yang terus menurun. Permintaan meningkat, tapi jumlah produknya atau jumlah sumber energinya menurun. Sehingga secara hukum ekonomi itu wajar bahwa harganya akan terus meningkat. Nah, kita bisa melihat antara supply dan demand itu yang terjadi di Indonesia itu memang sangat kritis kondisinya. Diagram berikut ini menggambarkan kebutuhan energi yang terus meningkat dengan persediaan energi yang terus menurun. Kalau kita lihat diagram berikut ini memberikan gambaran trennya mulai dari tahun 90-an sampai tahun 2030. Perhatikan itu. Titik-titik yang bentuk garis yang berwarna ungu itu adalah demand. Pada tahun 90 itu masih di sekitar 300 juta barel per tahun dan kemudian mengalami peningkatan terus sampai pada tahun 2014 misalnya di tengah itu sudah mencapai 600-an juta barel per tahun. Tetapi ini terus mengalami peningkatan, diperkirakan tahun 2030 itu akan mencapai 1.000 juta barel per tahun. Jadi terjadi perlipatan yang luar biasa dari sisi demand atau kebutuhan konsumsi. Nah sebaliknya adalah yang berwarna hijau itu menggambarkan produksi minyak mentah dalam negeri. Pada tahun 90 itu masih di atas kebutuhan. Sehingga kita disebut sebagai negara penghasil minyak dan masuk dalam anggota OPEC. Produksi kita di atas kebutuhan. Tetapi itu terjadi cross karena terus menurun cadangan minyak kita pada tahun kira-kira 2003-2004. Itu mengalami cross antara kebutuhan dengan produksi. Dan di atas itu setelah tahun itu kemudian kita ini menjadi net importir minyak. Karena kebutuhan dengan produksi minyak dalam negeri sudah tidak seimbang, lebih besar kebutuhannya dibandingkan produksi yang ada. Dan kemudian itu terus menurun sampai sekarang dan kemudian diperkirakan tahun 2030 itu hanya akan mencapai 200 juta barel per tahun. Padahal kebutuhannya hampir mencapai 1.000 juta barel per tahun. Dari mana kita bisa memenuhi kebutuhan itu? Ya tentu saja adalah impor. Itu digambarkan oleh yang berwarna merah itu. Jadi pada tahun 90-an impornya sedikit tetapi terus meningkat. Sampai pada tahun 2030-an kita akan mengimpor minyak sebanyak sekitar 500 juta barel per tahun. Nah celakanya sesungguhnya sebagian dari produksi kita itu juga diekspor, digambarkan oleh yang berwarna biru itu. Kita ini sudah kekurangan, tetapi ternyata diekspor juga. Diekspor meskipun terus menurun, tetapi itu sesungguhnya sangat mengganggu persediaan cadangan di dalam negeri. Awalnya di 300 jutaan barel per tahun, sekarang kita masih juga mengekspor sekitar 100 juta barel per tahun. Jadi sahabat sekalian, itulah realitas yang terjadi di negeri kita ini.
Kita sudah net importir, artinya dibandingkan produksi dengan kebutuhannya itu sudah defisit dan kita harus mengimpor dari luar negeri. Tapi celakanya kenapa kita juga masih mengekspor. Mengekspornya harganya lebih rendah, mengimpornya harganya lebih tinggi. Nah, ini yang membuat kemudian terjadi ketimpangan realitas harga-harga sumber energi yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah kenaikan harga BBM itu yang terus terjadi untuk disesuaikan dengan harga internasional. Kenapa? Karena dalam waktu dekat, kira-kira di 2030, kita sudah tidak punya produksi minyak lagi. Sepenuhnya impor. Artinya harga luar negeri itulah yang akan diterapkan di Indonesia. Jadi kita harus bersiap-siap untuk menerima harga energi yang mahal itu di level internasional, sementara pertumbuhan ekonomi kita belum bagus. Tentu saja tidak bisa dibandingkan harga internasional, apalagi negara-negara maju, mereka penghasilannya tinggi, bisa membeli harga BBM yang tinggi. Tetapi tidak dengan negara-negara yang sedang berkembang di mana penghasilannya masih rendah. Kalau kita harus membeli harga yang internasional itu tentu sangat memberatkan. Mari kita lihat tren harga yang terjadi selama beberapa dekade terakhir ini. Dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain sampai sekarang ini. Bagaimana itu tren harga yang diterapkan terhadap BBM kita. Kalau kita lihat jauh ke belakang sejak era Pak Karno, di era Bung Karno ini harganya BBM itu cuma Rp150 sampai tahun 67 berganti ke era Soeharto yang kemudian berangsur-angsur meningkat sampai di akhir pemerintahannya pada tahun 98 harga bensin atau harga BBM adalah 1.200. Di era B.J. Habibie diturunkan menjadi 1.000, turun lagi sampai 600. Di era Gus Dur dari 600 berangsur-angsur naik lagi menjadi 1.450. Di era Megawati naik lagi menjadi 1.550 dan kemudian menjadi 1.810. Diwariskan kepada era SBY juga mengalami peningkatan lagi. Harganya menjadi 2.400, naik 4.500, naik 6.000. Sempat diturunkan ke 5.000, kemudian 4.500, tetapi di masa akhir pemerintahannya naik lagi menjadi 6.500. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, di awalnya kemudian naik menjadi 8.500, kemudian turun menjadi 7.000, 6.900, 6.800, naik lagi 7.300, turun 6.900, turun 6.800, naik lagi 7.650, kemudian sekarang naik menjadi 10.000. Itu adalah gambaran harga BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Pertalite masih 10.000 per liter. Demikian juga untuk solar disubsidi oleh pemerintah. Tetapi yang tidak disubsidi dan itu jumlahnya juga sangat besar adalah Pertamax dan seterusnya yang RON-nya, angka oktannya lebih tinggi di 92, 95 dan seterusnya, itu dinaikkan, disesuaikan dengan harga pasar. Tetapi yang menarik kemudian kita lihat bahwa yang subsidi itu pun kemudian diganti nama dan pada akhirnya juga berganti harga. Dulu premium diganti dengan Pertalite, namanya berganti, harganya berubah. Dan diperkirakan ini dalam beberapa bulan ke depan, maksimum setahun ke depan, Pertalite itu juga akan dihapuskan, dinaikkan RON-nya, angka oktannya, dan kemudian harganya juga berganti. Poin pentingnya adalah harga energi semakin lama semakin besar dan akan disesuaikan dengan harga internasional dikarenakan Indonesia sudah tidak memiliki sumber energi itu. Nah, ini tentu saja akan memberatkan bagi kita kalau pertumbuhan ekonominya tidak membaik, bisa mengimbangi harga energi itu. Kita melihat negara-negara yang memiliki sumber energi fosil yang masih cukup banyak kandungannya atau cadangannya, mereka bisa memberikan harga yang sangat murah. 10 negara yang memberikan harga sangat murah untuk BBM-nya adalah berikut ini. Yang pertama adalah Venezuela, harganya Rp330.
Libya 451, Iran 795, Aljazair 4873, Kuwait 5071, Angola 5553, Turkmenistan 6373, Kazakhstan 6559, Nigeria 6699, dan Malaysia tetangga kita itu harga BBM-nya 6796. Itu adalah harga untuk BBM non subsidi pada RON atau angka oktan 95. Bandingkan dengan yang di Indonesia sekarang ini, berapa harganya? Berikut ini. Per 1 September 2023 ini harga Pertamax menjadi 13.300. Pertamax Turbo 15.900, Dex Lite 6.350, dan Pertamina Dex 16.900. Sebaliknya, kita juga bisa membandingkan harga BBM di negara lain yang tidak memiliki cadangan sumber energi di dalam negerinya, harganya sangat mahal. 10 negara yang menerapkan harga paling mahal di dunia terhadap BBM-nya berikut ini. Yang pertama adalah Hong Kong, RON 95-nya, harga per liternya Rp44.664. Islandia 34.265. Norwegia 33.446, Monaco 33.356, Denmark 32.523, Afrika Tengah 32.377, Finlandia 31.335, Suriah 31.031 rupiah, Yunani 30.895 rupiah, dan Belize Rp30.734. Sahabat sekalian, ini penting saya sampaikan untuk memberikan gambaran kepada kita. Harga internasional bahan bakar itu adalah seperti itu. Kalau kemudian Indonesia tidak mampu mengamankan sampai 2030 ini, tidak ada sumber energi yang bisa menggantikan minyak, BBM itu, maka harganya akan dikerek menuju harga internasional. Dan itu akan sangat membahayakan bagi ketahanan masyarakat kita karena harus belanja energi sangat mahal. Itulah yang saya maksudkan bahwa kita harus segera bisa menggeser kebergantungan energi dari fosil khususnya minyak itu kepada energi yang lain. Karena ini semakin berbahaya terkait dengan kebiasaan masyarakat kita yang trennya menggunakan bahan bakar minyak itu justru meningkat. Kebergantungan kita sudah sedemikian parahnya. Kita bisa melihat pada tren penggunaan energi minyak atau kebutuhan minyak dalam negeri kita, diagram berikut ini. Ini adalah tren oil demand mulai tahun 1990 sampai 2030. Perhatikan itu yang berwarna merah muda itu adalah untuk kebutuhan transportasi. Kemudian yang biru adalah petroleum product, produk-produk yang terkait dengan minyak. Yang hijau adalah industri. Yang kuning adalah power plant atau pembangkit listrik. Kemudian yang berwarna magenta dengan tekstur itu adalah other, macam-macam. Kemudian selebihnya adalah untuk kebutuhan lain-lain, komersial dan rumah tangga. Coba perhatikan pada warna yang merah muda itu terjadi peningkatan yang luar biasa, yaitu transportasi kita sangat menghabiskan sumber daya energi yang terkait dengan bahan bakar minyak itu. Kebutuhan minyak kita untuk menyokong transportasi itu menempati kira-kira hampir 90% dari penggunaan bahan bakar minyak kita. Jadi sahabat sekalian, ini bukan masalah yang ringan dikarenakan mengkaitkan kebiasaan masyarakat yang sudah terlanjur sangat bergantung kepada minyak. Sekali lagi, terbesarnya adalah pada kendaraan bermotor, pada transportasi. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor itu sedemikian luar biasanya di Indonesia dan itu menyedot energi minyak kita habis-habisan. Kurang lebih 90% kebutuhan atau penggunaan BBM kita itu adalah untuk transportasi. Sehingga salah satu efeknya polusi itu sedemikian besarnya yang akhir-akhir ini kita dengar
di kota-kota besar khususnya Jakarta misalnya, polusinya itu memang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Karena pengguna dari BBM yang terbesar itu adalah kendaraan bermotor itu. Lalu lintas yang semakin padat, kemacetan di mana-mana, menumpuklah polusinya di situ. Yang kedua barulah untuk industri dan pembangkit listrik. Memang yang lainnya itu adalah sumbangan dari batu bara yang tingkat kekotorannya juga sangat tinggi. Dan celakanya kita ini memang beralih dari minyak ke batu bara. Sehingga ini bukan menyelesaikan masalah dari sisi lingkungan, tetapi justru menambah masalah terkait dengan polusi lingkungan hidup kita. Jadi jalan keluarnya apa? Harus dibuat kebijakan secara politik ke masa depan, dalam 10 tahun ke depan, dalam jangka pendek ini harus segera ada pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan yang tidak kotor secara lingkungan dan berlimpah sumber daya alamnya kita miliki. Kemudian sumber daya manusianya dari Indonesia, para ilmuwan dan teknolog kita bisa mengatasi, bisa menghandlenya. Dan kemudian ada investasi atau investor kalau tidak mau menggunakan investasi dalam negeri dari APBN apalagi, kita bisa memanfaatkan investor dari luar yang memang sedang serius, sedang mengajak Indonesia ini untuk segera membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu, bahwa PLTN generasi keempat ini memiliki semua keunggulan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Dari sisi sumber dayanya berlimpah, kita memiliki uranium dan thorium itu untuk 1000 tahun ke depan. Yang kedua, dari sisi lingkungan kita bisa menyelesaikan itu. Yang ketiga, dari efisiensi penggunaan energinya, efisiensinya juga sangat besar terkait dengan generasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang keempat ini. Dari sisi keamanannya juga sudah bisa diatasi, sangat aman karena tidak bisa digunakan untuk misalnya persenjataan. Limbahnya bisa dikelola jauh lebih baik dibandingkan dengan yang generasi-generasi sebelumnya. Dan harga listriknya jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga batu bara. Jadi, apalagi yang kita tunggu untuk menyelesaikan masalah krisis energi yang sedang kita hadapi ini? Karena ini kemana-mana terkait dengan ketahanan ekonomi kita, ketahanan energi kita, ketahanan pangan, kebersihan lingkungan, kualitas lingkungan hidup kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak salah kita menentukan kebijakan politik ke depan untuk segera mengatasi masalah yang sangat serius ini. Kalau tidak, maka kita bisa mengalami masalah ke beberapa tahun ke depan ini. Di antaranya seperti yang dihadapi oleh Jerman, yang dia bertahan pada energi konvensional itu, pada gas dan batu bara, tetapi sekarang mereka sedang mengalami masalah besar, bahkan kembali ke kayu, dikarenakan secara politik kemudian menafikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Kesalahan ini akan menjadi fatal pada waktunya. Bandingkan dengan negara-negara yang menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir itu dalam skala yang besar. Katakanlah yang paling besar, sebutlah Perancis. Itu 70% dari pembangkit listriknya menggunakan energi nuklir dan dia stabil. Secara kebutuhan energi, secara ketahanan energi, secara politik dan pembangunannya itu berjalan secara stabil dikarenakan memang semuanya bisa terpenuhi secara sustainable dalam cadangan yang cukup untuk menjadi fondasi bagi pembangunan peradabannya. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ini memberikan insight tertentu kepada kita semua untuk menggeser kebiasaan kebergantungan kita kepada sumber-sumber energi yang konvensional menjadi yang lebih terbarukan. Dan mudah-mudahan pemerintah juga melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan yang akan menyelesaikan, memberikan solusi terhadap masalah kita semua ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridainya, menjadikan negara kita baldatun thayyibatun warobun ghafur, sejahtera di dalam ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.